Mustiko Jagat akan menjadi keris yang teramat sakti. Bunuh Empu Barata. Nama saya Sri Kemuning. Panggil saja Kemuning. Yang edan ini sebenarnya siapa? Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212. Suatu malam pembuat senjata pusaka Empu Barata meminta kepada muridnya Untung agar mengambilkan keris Mustiko Jagat. Ambilkan keris Mustiko Jagat. Empu Barata pun menceritakan tentang kesaktian keris tersebut yang akan ia persembahkan kepada Sri Baginda. Mustiko Jagat akan menjadi keris yang teramat sakti. Mempersembahkan keris itu pada Sri Baginda. Untung lalu memasuki kamar gurunya itu untuk mengambilkan keris milik Empu Barata. Namun, ia mendengarkan bisikan setan untuk menguasai keris tersebut. Ambil keris itu dan bunuh Empu Barata. Perlahan Untung mendekati sang guru. Sesaat kemudian senjata itu pun dihujamkan ke punggung Empu Barata. Orang tua itu mengerang kesakitan. Ia menyirigai pucat sembari berkata kepada muridnya ini, Kau akan mati di ujung keris. Setelah menghabisi nyawa gurunya tersebut, Untung Pararean, si murid durhaka ini pergi berkelana dengan membawa keris Mustiko Jagat. Tak jauh dari ia berjalan, nampak serombongan prajurit dari kota raja melintas dan tiba-tiba diserang oleh gerombolan para perampok. Sri Kemuning, keponakan dari Baginda Raja yang mengetahui diserang oleh para perampok, lalu dengan lantang berteriak agar menghentikan pertikaian. Melihat para begal mengerubungi putri cantik tersebut, Untung lalu melesat dan menerjang mereka. Satu persatu, para begal tersebut dibuatnya tersungkur. Untung lalu dengan keris sakti milik gurunya itu menghabisi beberapa orang begal dan membuat yang lainnya melarikan diri. Melihat kehebatan pendekar yang menolongnya, Sri Kemuning lalu menghampiri Untung. Terima kasih atas pertolongannya. Silakan ikut saya ke kota raja untuk menerima balas jasa dari ayahku. Saya mau meneruskan perjalanan saya. Terima kasih Tuan Putri. Setelah menolak tawaran dari Sri Kemuning, Untung pun lalu pamit dan melanjutkan perjalanannya yang diiringi oleh senyum kekaguman dari putri cantik tersebut. Untung pun lalu singgah melepas rasa lelah dan laparnya. Namun kembali ia bertemu dengan rombongan prajurit yang siang tadi dibantunya. Di mana gadis itu? Den Ayu sedang ada di kamar. Saat sedang asik berbincang, tiba-tiba muncul seseorang menghardik. Hei anak muda, cepatlah kau bertekuk lutut. Siapa orang itu? Kepala perampok hutan dadakan yang bernama Sepasang Gorok Maut. Untung pun lalu menghampiri orang tersebut. Dengan sekali gebrakan, membuat lawannya ini terhuyung-huyung ke belakang.
Saat para anak buahnya sibuk melawan Untung, diam-diam kepala begal ini kembali masuk dan melumpuhkan para pengawal. Tunjukkan kamar majikanmu. Begal berjuluk sepasang golok maut lalu mendobrak kamar Sri Kemuning dan menyergap putri tersebut. Dengan mudah ia membopong tubuh sang putri. Sementara itu di luar, Untung berhasil menghabisi para begundal yang lain. Dengan sepasang goloknya, kepala begal ini lalu menerjang Untung. Namun tak lama kemudian, ia langsung ngacir melarikan diri. Saat yang sama, Sri Kemuning melimpir kembali ke kamarnya. Sri Kemuning telah masuk ke kamarnya. Untung memberanikan diri untuk menemui Sri Kemuning di kamarnya. Ia pun lalu disambut dengan penuh kehangatan oleh gadis tersebut. Masuklah, mari. Sri Kemuning pun berpura-pura merasakan nyeri di tangannya. Dengan perasaan penuh debar, Untung lalu mengurut lengan mulus putri tersebut diikuti tatapan menggoda dari Sri Kemuning. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian Untung yang menikahi Sri Kemuning lalu diangkat menjadi panglima perang kerajaan. Saat sedang melatih putrinya, salah satu prajurit datang dan menyampaikan pesan agar Untung segera menghadap Sri Baginda. Nampak diam-diam Sri Kemuning tersenyum kepada sang prajurit. 11. Ulangi sekali lagi. Ada apa, Sora? Sri Baginda berkenan Panglima untuk menghadap. Saya akan menghadap. Untung pun lalu menghadap sang Baginda dan mendapatkan perintah untuk membabat habis para pemberontak. Kau kutugaskan untuk menumpas para pemberontak-pemberontak di kaki Gunung Lawu. Telah bergerak menuju ke arah ibu kota. Keesokan harinya, Untung beserta para prajuritnya langsung menuju ke perbatasan untuk menumpas para pemberontak. Pertempuran sengit pun berlangsung. Untung masih mengandalkan keris saktinya untuk mengalahkan para pemberontak tersebut. Tak butuh lama bagi sang panglima untuk menundukkan mereka. Sementara itu di sebuah kamar terdengar sebuah desahan. Untung kembali dan mengetuk-ngetuk kamarnya yang tak kunjung dibuka oleh Kemuning. Kemuning. Nampak Kemuning sedang asik di ranjang bersama Sora, prajurit bawahan dari Untung Parerean ini. Betapa terkejut dan marahnya Untung melihat sang istri bersama Sora. Ia pun lalu mencabut kerisnya dan langsung menerjang Sora. Terjadilah duel antara panglima dan prajuritnya ini. Sora pun mengerang kesakitan tertikam keris sakti tersebut. Tubuhnya pun terjatuh dan menghitam bagai terkena racun yang mematikan. Untung lalu beralih ke arah Sri Kemuning yang ketakutan. Ia pun lalu mengejar sang istri yang membawa putrinya. Beberapa pengawal kerajaan berusaha meredam dan menahan amarah sang panglima. Peristiwa perselingkuhan sang istri tercinta pun membuat jiwa Untung terguncang hebat. Sang Baginda pun khawatir mengenai keamanan kota raja. Untung yang lebih banyak mengurung diri di kamarnya, merasa hatinya tersayat habis. Tubuhnya pun bagai tanpa jiwa. Ia terlihat seperti memendam amarah yang teramat menyakitkan. Tanpa Panglima Untung, pemberontak-pemberontak semakin merajalela.
Untuk mengobatinya, kita harus segera mencari orang pintar. Suatu ketika para prajurit menangkap seorang tua yang mencurigakan. Dia adalah Kiai Sakti dari Gunung Bromo, bernama Kiai Supit Permana, dan berniat untuk menyembuhkan kejiwaan sang panglima. Kiai Supit Permana dari Gunung Bromo. Silakan, Kiai. Setelah mendapat izin dari Sri Baginda, Kiai Supit pun lalu menuju ke kamar Untung. Ia pun disambut dengan wajah penuh amarah dari panglima ini yang langsung menyerangnya. Kiai Supit hanya menghindari serangan-serangan dari Untung. Ia lalu menangkis lengan Untung dan langsung menotok jalan darahnya. Untung pun tak berkutik lagi, ia bagai sebuah patung dibuatnya. Sang kiai pun lalu meraih botol kecil berisi cairan dan langsung menuangkannya ke ubun-ubun sang panglima. Asap pun mengubul dari kepala Untung dan ia menjerit kesakitan yang luar biasa. Kiai Supit lalu memapah dan membaringkan tubuh Untung di ranjangnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Untung Pararean telah pulih. Ia bersama prajuritnya melintas di sebuah hutan. Namun tiba-tiba jalan mereka dihadang oleh seorang tua berambut panjang dengan tongkat kayu di tangannya. Minggir, kurang ajar. Dia adalah pengemis muka bopeng, sahabat gurunya dulu, Empu Barata. Untung, kau licik. Tanpa Mustiko Jagat, kau bukan apa-apa. Kembalikan padaku. Untung lalu memerintahkan para pengawalnya untuk menyerang. Satu persatu mereka menyerang sang pengemis yang nampaknya berilmu tinggi ini. Para pengawal tersebut dibuatnya jatuh tersungkur dan menahan rasa sakit. Untung lalu mencabut keris saktinya. Pengemis tua ini pun melesat dan menerjangnya. Untung berusaha lari menghindar. Kembali para pengawalnya menyerang pengemis tua tersebut. Naas mereka bukanlah tandingan dari si pengemis muka bopeng ini. Dan satu persatu para pengawal tersebut menemui ajalnya. Untung kemudian menerjang dengan sabetan kerisnya dan mengenai lawannya. Ia pun kembali melancarkan serangan demi serangan. Pengemis muka bopeng ini pun sedikit terdesak. Ia lalu menancapkan tongkatnya dan mencabut sebuah pohon seukuran tubuhnya. Dengan kekuatannya, ia mencabut dan melayangkan batang pohon tersebut ke arah Untung. Sejurus kemudian ia melesat dan menjatuhkan sang panglima ini. Untung pun kembali menyerang, namun sebuah totokan mengunci tubuhnya. Ia pun tak mampu bergerak dan pengemis tua ini lalu membopong tubuhnya ke suatu tempat. Pengemis muka bopeng yang memendam dendam karena tewasnya sang sahabat oleh muridnya ini lalu menghujamkan tongkatnya ke tubuh Untung. Tak hanya itu saja, pengemis dari Pulau Ras ini lalu mencabik-cabik tubuh dan wajah sang panglima tersebut hingga tak sadarkan diri. Sementara itu tak jauh dari mereka di tepian sungai, Kiai Supit dengan kemampuannya mengetahui keadaan Untung. Sang kiai tersebut lalu memeriksa kondisi sang panglima yang luka berat ini. Cerita lalu bergulir ke beberapa tahun kemudian. Di Pulau Ras, nampak pengemis muka bopeng didampingi seorang wanita sedang memberi perintah kepada murid-muridnya ini. Mereka ditantang oleh sosok pendekar misterius yang memakai cadar hitam. Kalian berangkatlah ke pulau seberang sana. Cadar hitam telah menunggu di warung Akerono. Bunuh dia. Cerita kemudian berlanjut di pulau seberang. Nampak seorang pemuda yang bersiul-siul mendekati sebuah warung. Panas-panas begini kamu bersiul tak karuan. Apa
Orang segemukmu tidak kepanasan, seperti aku ini, Ki. Karena ucapan polos sang pemuda tersebut membuat salah seorang yang sedang makan tersinggung. Tiba-tiba orang tersebut lalu melayangkan sebuah kendi ke arahnya. Dengan sigap, pemuda tersebut menangkapnya sembari tertawa dan langsung menuangkan kendi berisi air ke dalam mulutnya. Sang pemuda adalah Wiro Sableng, pemuda gendeng yang sedang menjalankan sebuah misi. Sedangkan orang-orang di dalam warung adalah 4 pengemis dari Pulau Ras yang sedang mencari pendekar bercadar hitam. Makasih, Pak. Bapak telah mengirimkan minuman ini sebelum kopiku datang. Buat apa cari urusan dengan orang sinting seperti dia? Tak berselang lama muncul si cadar hitam yang sudah dinantikan oleh 4 murid dari pengemis muka bopeng tersebut. Kau telah menantang grup kami. Aku bukan cadar hitam, dan aku tidak punya urusan dengan kalian. Singkat cerita, setelah berbasa-basi, keempat pengemis ini pun siap menyerang. Namun mereka keduluan oleh Wiro yang melancarkan pukulan jarak jauhnya. Sontak keempatnya pun terpental. Mereka pun langsung bangkit dan berbagi tugas untuk menyerang cadar hitam dan Wiro Sableng. Mau tak mau Wiro pun akhirnya melayaninya, walaupun dia tak ada urusan sama sekali dengan 4 pengemis sakti tersebut. Gadis pengemis itu pun dipermainkan oleh jurus-jurus lucu ala Wiro Sableng. Sedangkan si cadar hitam tak mengalami kesulitan untuk menghadapi 2 orang lainnya. Para pengemis dari Pulau Ras itu pun dibuatnya jatuh bangun dan kabur serentak. Wiro Sableng kemudian menghampiri cadar hitam untuk sekedar berbasa-basi dan berkenalan. Saudara hebat sekali. Saudaralah yang hebat. Saya Untung Pararean. Namaku Wiro. Mereka pun saling bertukar cerita dengan tujuannya masing-masing. Aku sedang mencari seorang penculik. Aku harus ke Pulau Ras itu. Mari. Singkat cerita, Untung lalu menyelinap ke Pulau Ras di mana pengemis muka bopeng berada bersama Sri Kemuning dan putrinya Lestari. Untung pun disambut oleh serangan sebuah senjata. Ia lalu dikeroyok oleh para penghuni pulau tersebut. Sekelebat muncul Kiai Supit membantu Untung. Pengemis tua lalu mencecar Untung dengan tongkat saktinya. Di sisi lain, Kiai Supit meladeni 5 orang sekaligus. Melihat Kemuning kewalahan, pengemis buka bopeng lalu membantunya. Sedangkan Untung harus menghadapi Lestari dan 2 orang murid lainnya. Mereka pun dibuatnya jatuh bangun oleh terjangan Untung. Lestari pun kembali menyerang ayahnya ini. Keris mustika yang dipegang Kiai Supit terpental dan jatuh di dekat Lestari. Gadis ini pun lalu meraihnya dan bersiap menerjang Untung Pararean. Teriakan Wiro terlambat. Keris tersebut menusuk punggung Untung dan ia pun mengerang kesakitan. Untung pun terkapar. Kemuning lalu menghampiri dan mencari tanda lahir di kaki Untung. Sementara itu, Wiro sibuk meladeni kedua murid dari sepengemis muka bopeng tersebut. Dengan ilmu nyelenehnya, ia mempermainkan kedua orang tersebut. Lestari yang merasa dibohongi lalu bangkit dan menerjang orang yang dianggap ayahnya ini. Kemuning pun berusaha mencegahnya. Naas, kembali keris tersebut meminta korban, ibu dan anaknya.
pengemis muka bopeng ini terus mencecar Wiro. Sebuah tendangan telak mengenai pendekar 212 ini dan disusul oleh hantaman tongkat sakti tersebut. Keduanya pun lalu melesat di udara. Wiro berhasil menghantamkan pukulannya. Si pengemis muka bopeng ini tersungkur. Wiro kembali menerjangnya dengan cepat. Buat tendangan keras menghantam dan membuat si pengemis bopeng mengenai sebuah pohon. Wiro lalu melayangkan pukulan-pukulan mematikan ke tubuh lawannya dan mengakhirinya dengan senjata mautnya Kapak Sakti 212. Kiai Supit lalu melemparkan keris mustika tersebut dan meledak hingga membuatnya hancur berkeping-keping. Sampai jumpa di film Indo jadul lainnya. Salam jadul, mantap.